PMH adalah ketentuan melawan hukum. Nah, ini itu adalah tindakan yang melanggar hukum, di mana apabila orang itu membuat kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka si pelaku ini harus atau wajib melakukan ganti rugi kepada si korban sesuai pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang KUH Perdata. Nah, unsur-unsur PMH itu yang ada satu yang saya tahu, yaitu pada pasal 1365, di mana seseorang yang melanggar hukum atau seseorang yang membuat kesalahan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka mereka itu wajib melakukan ganti rugi. Saya atas nama Anissa dengan NIM 2403020046 angkat melanjutkan materi yang akan dijelaskan, yaitu unsur-unsur dan contohnya. Unsur-unsur PMH. PMH itu perbuatan melawan hukum yang memiliki 4 unsur. Yang pertama itu kesalahan dan atau perbuatan. Perbuatan itu yang tidak seharusnya dilakukan. Kesalahan itu seseorang melakukan kesalahan dengan sengaja atau lalai. Yang kedua itu melanggar hukum seperti bertentangan dengan undang-undang. Nah, terus yang ketiga itu ada kerugian. Misalnya kayak korban mengalami kerugian dalam bentuk fisik maupun psikologis. Dan yang keempat itu ada kausalitas. Itu ada bertentangan sebab atau akibat antara pelaku dan kerugian yang ditimbulkan. Nah, contohnya tuh dalam kehidupan sehari-hari itu seseorang melakukan tabrak lari karena ugal-ugalan yang mengakibatkan pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran lalu lintas. Yang kedua itu kesalahan, yaitu lalai. Dan yang ketiga itu mengakibatkan itu korbannya harus dirawat di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perihal ganti rugi dan teori sebab akibat. Yang pertama adalah unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu ada perbuatan tindakan aktif atau pasif. Yang kedua, melawan hukum bertentangan dengan UU kesusilaan dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada kerugian material dan immaterial. Dan yang keempat, ada hubungan sebab akibat perbuatan dan kerugian. Dan contoh-contoh perbuatan melawan hukum adalah kecelakaan karena bermain HP saat menyetir, resikonya korban luka, mobil rusak, dan pelaku wajib ganti rugi. Dan yang kedua, fitnah di media sosial merusak nama baik korban, bisa dituntut secara perdata. Dan yang ketiga, anak bukan kacau tentang orang tua, tanggung jawab atau ganti rugi. Dan sebab akibat itu yang pertama, itu kerugian tidak akan terjadi. Dan yang kedua, perbuatan itu secara wajar menimbulkan kerugian. Terima kasih.